Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Setiawan dengan NIM 333220067 dari kelompok 15 Praktikum Statistika 2. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mingguan mengenai modul 5 Statistika 2. Sebelum mengerjakan soal, saya akan terlebih dahulu membacakan soal-soalnya. Ya, pada tugas mingguan modul 5 Statistika Non-Parametrik Shift 2 ini terdapat dua buah soal. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin menentukan apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, doktor, magister, sarjana, dan SMA, dan preferensi pilihan bacaan, buku, ensiklopedia, majalah, jurnal ilmiah, di antara sekelompok pembaca aktif. Sebanyak 180 orang partisipan diminta untuk memilih preferensi mereka. Lalu lakukan uji Chi-square pada tingkat kepercayaan 95% untuk menentukan apakah tingkat pendidikan berhubungan dengan preferensi pilihan bacaan di antara pembaca aktif. Ya, di sini ada tabel ya. Nah, tabel yang terdapat pada soal ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Excel. Jadi seperti ini. Ada tabel buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, ini ada pendidikannya. Lanjutnya kita bisa mengerjakan soal nomor 1 ini dengan menggunakan software Minitab. Nah, ini untuk soal nomor 1, kita masukkan dulu tabel yang sama seperti Excel, seperti ini. Lanjutnya kita pilih statistik, lalu kita pilih tabel, lalu pilih Chi-square test for association. Nah, di sini kita pilih yang summarize data in a two-way table. Lalu kita columns containing the table-nya itu ini kolomnya, itu buku sampai jurnal. Lalu kita klik OK. Dan sini diketahui untuk soal nomor 1, nilai p-value-nya itu adalah 0,969. Yang berarti nilai p-value ini lebih besar daripada alfanya atau tingkat signifikansinya yang tadi adalah 95% atau 0,95. Lanjutnya, kita bisa mengerjakan soal ini dengan bantuan software RStudio. Nah, ini untuk soal nomor 1, itu adalah soal uji Chi-square. Lalu kita masukkan sintaks seperti ini untuk bacaan, matriks. Ini adalah nilai yang diketahui pada tabel. Lanjutnya, n row ini adalah jumlah kolom. Jumlah kolomnya itu tuh tadi ada 4, ada buku, ensiklopedia, majalah, dan jurnal. Lalu untuk ini, masukkan dim names-nya. Ini adalah untuk bagian baris yang tadi atau tingkat pendidikan. Lanjutnya yang ini adalah untuk buku bacaan atau yang tadi jadi kolom gitu. Lanjutnya kita bisa klik hasil bacaan untuk Chi-square test, lalu kita bisa print hasilnya. Ini kita bisa run, Ctrl Enter. Nah, di sini diketahui untuk soal nomor 1 itu nilai p-value-nya sama ya seperti yang tadi di Minitab, itu adalah 0,9694. Berarti nilai p-value-nya ini lebih dari si alfa atau 0,95. Yang berarti jika p-value-nya lebih dari alfa, itu adalah menerima H0 dan menolak H1. Yang berarti bahwa ini, kita kembalikan kepada soal, jika p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang berarti tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan preferensi pilihan bacaan di antara pembaca aktif. Lanjutnya, kita bisa mengerjakan soal nomor 2. PT Osik merupakan sebuah perusahaan makanan. Perusahaan ini ingin mengevaluasi apakah ada perbedaan signifikan dalam waktu penyelesaian antara produksi yang berbeda. Sebanyak 14 pekerja pabrik diuji dengan menggunakan kedua metode tersebut, dan waktu penyelesaian setiap pekerja diukur dalam menit. Data waktu penyelesaian untuk kedua metode adalah sebagai berikut. Nah, ini juga sama seperti soal nomor 1.
Untuk tabelnya itu kita ubah dulu atau kita masukkan ke dalam Excel. Lanjut, berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu penyelesaian antara dua metode produksi tersebut? Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, sini untuk soal nomor 2, sama seperti soal nomor 1, untuk alfanya itu adalah 0,95. Lalu kita bisa mengerjakan dengan software Minitab untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, kita masukkan dulu tabel atau kolom metode A dan metode B. Lanjut kita memasukkan kolom untuk selisih. Untuk menghitung nilai selisih ini, kita bisa menggunakan ini, kalkulator. Nah, ini untuk store result in variable-nya adalah selisih. Untuk expression-nya itu metode B dikurangin metode A. Maka didapatkan hasilnya seperti ini, selisihnya. Lalu kita bisa ke statis. Kita pilih yang non-parametric. Karena ini adalah uji Wilcoxon, kita bisa menggunakan ini, sampel Wilcoxon. Untuk variables, variablesnya adalah selisih. Lalu confidence interval itu 95%. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini diketahui untuk soal nomor 2, itu nilai p-value-nya adalah 0,002. Yang itu adalah lebih kecil daripada alfa, yang tadi alfanya adalah 0,95. Lalu kita bisa menggunakan software RStudio. Nah, ini untuk soal nomor 2, itu uji Wilcoxon. Sini untuk masukkan sintak, untuk metode A, itu adalah nilainya ini sama seperti yang di tabel, masukkan angka-angkanya. Begitu juga dengan yang metode B, ini adalah angka-angka yang diketahui dalam tabel. Lanjut kita bisa menulis sintak Wilcox test untuk metode A dan metode B. Lalu kita bisa run. Nah, ini diketahui jika nilai p-value dari soal nomor 2 itu adalah 0,01586 atau yang tadi di Minitab adalah 0,002. Itu sama saja. Nah, dapat diketahui bahwa nilai p-value-nya ini lebih kecil daripada alfanya, atau 0,01586 ini lebih kecil daripada 0,95. Maka, jika p-value-nya kurang dari alfa, itu adalah menolak H0 dan menerima H1. Yang artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu penyelesaian antara dua metode produksi tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.